Yang keempat, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ini tentunya teman-teman sekalian saya akan pilih poin-poin pentingnya karena menjelang asar ya. Banyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara keadaan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari membaca, mempelajari dan mentadabburi. Tadabburi artinya mengetahui kandungan hukum-hukumnya. Malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sekali. Sebagian lagi setiap 7 malam sekali. Sementara sebagian lainnya mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dapat mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. Artinya sehari 2 kali khatam. Sementara Al-Aswad mengkhatamnya setiap 2 hari sekali. Adapun Qatadah selalu mengkhatamnya setiap 7 hari sekali di luar Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan 10 hari terakhir Ramadan beliau mengkhatamnya setiap malam. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Demikian pula Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagian membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhususkan lagi pada malam-malam yang diperkirakan seperti malam Lailatul Qadar atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah bagi selain penduduk warga Mekah atau selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu yang dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan juga ulama lain. Demikian yang dapat kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadinya. Kemudian tentu ini, maaf saya langkahi poin ini, masalah menangis tak kala membaca Al-Quran ini juga termasuk anjuran ya. Tentu ini dengan cara membaca dan mengerti artinya. Dengan mengerti artinya. Saya angkat satu riwayat saja di sini. Kita lihat dalam Sahih Bukhari dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, apakah aku membaca untuk anda ya Rasulullah? Sementara ia diturunkan kepada anda. Rasulullah SAW bersabda, aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka aku pun, kata Abdullah bin Mas'ud, membaca untuk Nabi SAW surah An-Nisa hingga sampailah pada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau hal orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dan tiap-tiap umat dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka ya, sebagai atau untuk mereka sebagai umat, artinya umat pun akan aku ajak untuk memberikan saksi kepada mereka. Lalu beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuka, cukuplah, sampai sini selesai bacaannya. Aku menoleh ke beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Ini tentu teman-teman sekalian dianjurkan kita membacanya. Sebagaimana juga dalam hadis di situ ada, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah.